Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi dari Pastor Nikolaus Sitanggang pada sore hari ini. Kami persilakan Pastor Nikolaus Sitanggang untuk memulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kembali pada sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk kembali mau masuk dalam jam kerahiman-Mu yang agung. Berikanlah kami Roh Kudus, agar dalam jam kerahiman ini kami sungguh-sungguh dapat menyatukan hati, budi, dan pikiran kami ke dalam kasih-Mu yang tak terbatas, yang tercurah lewat penderitaan-Mu di kayu salib. Bantulah kami ya Tuhan, agar kehendak kami, hati kami selalu terarah kepada kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 527. Pada suatu kesempatan, aku merasakan suatu dorongan untuk mulai bertindak dan mewujudkan apa saja yang diminta Allah dariku. Aku masuk ke kapel sejenak dan mendengar suatu suara di dalam jiwaku yang berkata, "Mengapa engkau takut? Apakah engkau pikir aku tidak memiliki kemahakuasaan yang cukup untuk menopangmu?" Pada saat itu, jiwaku merasakan kekuatan yang luar biasa, dan segala penderitaan yang dapat menimpa aku dalam melaksanakan kehendak Allah tampak bukan apa-apa bagiku. Nomor 528. Pada hari Jumat dalam misa, ketika jiwaku dibanjiri dengan kebahagiaan Allah, aku mendengar kata-kata ini di dalam jiwaku. Melalui hati Yesus yang ilahi insani, kerahimanku telah memancar ke dalam jiwa-jiwa, seperti sinar matahari menembus kristal. Dalam hatiku aku merasakan dan memahami bahwa setiap pendekatan kepada Allah telah terlaksana oleh Yesus, dalam Yesus, dan lewat Yesus. Umat Allah yang terkasih, pendoa setia, para devosan kerahiman ilahi. Melakukan kehendak Allah memang bukanlah selalu perkara yang mudah, tetapi juga bukan mustahil. Kehendak Allah memang amat sering bertentangan dengan kehendak kita. Karena kehendak kita diiringi dengan keinginan-keinginan kita yang belum tentu kebutuhan-kebutuhan jiwa, bahkan keselamatan jiwa kita. Keinginan-keinginan kita bisa bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Santa Faustina dalam nomor 527 hari ini, dia merasakan suatu dorongan untuk memulai bertindak dan mewujudkan apa saja yang diminta Allah daripadanya. Dan dia mendengarkan suara Allah sendiri, suara Yesus sendiri pada saat dia memasuki kapel. Yesus berkata kepadanya, "Mengapa engkau takut? Apakah engkau pikir aku tidak memiliki kemahakuasaan yang cukup untuk menopangmu?" Dengan perkataan ini, Santa Faustina merasa kuat, merasa
kekuatan yang luar biasa diberikan kepadanya. Dan dia juga merasakan bahwa penderitaan-penderitaan yang dialaminya melakukan kehendak Allah, dia lihat sebagai tidak berarti sama sekali. Tidak berarti apa-apa. Melaksanakan kehendak Allah ternyata dibutuhkan satu prinsip dalam diri kita untuk bersandar pada kekuatan Allah. Bukan bersandar pada kekuatan kita pribadi. Sebab Allah yang mengatakan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan. Dan kehendak Allah yang kita lakukan. Maka kehendak Allah tidak bisa kita sandarkan pada kekuatan manusia. Kehendak Allah harus kita lakukan juga dalam kekuatan Allah yang dicurahkan kepada kita. Santa Faustina menyadari dan bahkan mendengarkan suara Yesus di dalam lubuk hatinya pada saat dia berdoa, pada saat dia berkunjung ke kapel. Dia mendengarkan kata-kata peneguhan dari Yesus. Mengapa engkau takut? Apakah engkau pikir aku tidak memiliki kemahakuasaan yang cukup untuk menopangmu? Pertanyaan ini bersifat retoris, tidak butuh jawaban, hanya butuh refleksi, butuh peneguhan di hati kita. Dan memang Yesus, Allah sendiri, tidak akan pernah meninggalkan kita apabila kita mau dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita amat sering bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada kemampuan pikiran kita, kepada logika kita, lupa bahwa melakukan kehendak Allah itu juga harus ditopang oleh kuasa Allah sendiri. Ini meneguhkan kita, menguatkan kita, untuk kita semakin percaya penuh, berserah diri penuh, percaya penuh kepada Allah. Sebab mengapa kita takut? Untuk apa kita takut? Ternyata Allah telah menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang melakukan kehendaknya. Dan Allah sendiri memberikan kekuatan itu kepada kita. Tuhan tidak kurang kuat menopang kita. Tuhan tidak kurang berkat memberkati kita. Tuhan tidak kurang kasih mengasihi kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, memiliki kemahakuasaan. Dan dia sendiri berkata kepada Santa Faustina, aku memiliki kuasa untuk menopang engkau. Keyakinan ini membuat Santa Faustina merasakan kekuatan. Dan kiranya keyakinan ini juga bahwa Allah yang menopang kita, yang maha kuasa itu yang menopang kita, membuat kita kuat, membuat kita yakin, dan tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Memang benar, Santa Faustina juga mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Tetapi setelah dia meyakini kuasa Allah yang menopang dia, maka Faustina percaya. Faustina merasakan bahwa penderitaan apapun yang menimpa dirinya tidak lagi berarti apa-apa dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah yang menyertai dia. Kemudian kita melihat di 528 kembali diteguhkan bahwa melalui hati Yesus yang ilahi dan insani itulah kerahiman Allah memancar ke seluruh dunia, memancar ke setiap jiwa-jiwa, bersinar laksana matahari yang menembus kristal. Kasih Allah, kerahiman Allah diibaratkan seperti matahari. Kita melihat mataharilah yang menjadikan segala tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup. Seluruh makhluk hidup di bumi ini tanpa sinar matahari tidak akan mendapatkan kehidupan.
Dan kerahiman ilahi itu, melalui hati Yesus yang ilahi dan insani, kerahiman Allah memancar ke seluruh jiwa-jiwa kita, seluruh jiwa manusia, ke seluruh insan manusia, laksana matahari yang memberikan kehidupan. Tanpa kehadiran Allah, tanpa belas kasihannya, kita semua akan mati dan tidak akan memperoleh kehidupan. Dan Santa Faustina setelah mendengarkan kata-kata itu pada hari Jumat dalam misa, hatinya diliputi kebahagiaan karena dia mendengarkan kata-kata itu. Dan Faustina merasakan dan memahami bahwa setiap pendekatan kepada Allah terlaksana di dalam diri Yesus. Maka setiap kali kita mendekatkan diri kepada Allah, terjadi itu di dalam diri Yesus. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, para devosan kerahiman ilahi, mari kita semakin teguh percaya bahwa kerahiman ilahi itu adalah sumber kehidupan bagi kita, memancar dari hati Yesus kepada seluruh jiwa untuk kita, untuk memberikan kita kehidupan. Diibaratkan seperti matahari yang bersinar menyinari bumi dan menembus kristal. Begitulah kasih Allah lewat kerahimannya memancar dari hati Yesus kepada seluruh insan, kepada jiwa-jiwa untuk memberikan kehidupan, untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang berdosa, memberikan penghiburan kepada mereka yang bersedih, dan memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Kita yakin hati Yesus yang terbuka dengan sinar kerahiman itu, yang dari hatinya memancar jiwa-jiwa, memancar kasih kepada jiwa-jiwa, memancar cintanya dari hatinya kepada jiwa-jiwa, menembus setiap hati kita pada saat ini, memberkati kita semua pada saat ini. Dan pada jam kerahiman ilahi yang agung ini, kita semakin mendekatkan diri kita kepada hati Yesus, yang dari hati itulah memancar kasih, pengampunan, cinta kepada kita. Dan semua ini akan menolong kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena Allah memancarkan kasih-Nya dari hati Yesus kepada kita, laksana matahari, maka kita juga memiliki kekuatan sendiri, seperti kata-kata Yesus sendiri, merasakan kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Karena kasih Yesus itu sendirilah yang menopang hidup kita dalam melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang lemah, sebagai orang-orang Katolik yang kadang jatuh dalam pemikiran kita sendiri dan filosofi kita sendiri, mari pada sore hari ini kita disadarkan kembali untuk mengingat penyertaan Tuhan, untuk mengingat kemahakuasaan Tuhan yang selalu mampu menopang hidup kita, kapanpun dan dimanapun, menopang hidup kita untuk mampu melakukan kehendak Allah. Dan dari hati Yesus sendiri itulah memancar kasih-Nya, memancar cintanya kepada seluruh jiwa. Maka kita semakin menyadari dari hari ke hari betapa pentingnya kita percaya kepada kehendak Allah. Betapa pentingnya hati kita terbuka kepada kasih ilahi yang memancar dari hati Yesus, agar menembusi seluruh fisik kita yang sakit, agar menembusi seluruh jiwa kita yang kadang lemah beriman, agar menembusi seluruh hati kita supaya dipenuhi dengan pengharapan. Allah menopang kita untuk melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Allah bisa kita lakukan dengan percaya teguh kepada Allah, melakukan kasih-Nya dalam hidup kita, berani menghadapi tantangan, agar dalam nama Yesus itu, dalam kasih Yesus itu, apapun yang terjadi seperti Santa Faustina,
kita berani menjalaninya, berani menghadapi tantangan, karena kasih Allah yang menopang hidup kita. Semoga pada jam kerahiman ilahi yang agung ini, kita juga semakin terbuka kepada kasih Allah, dikuatkan dalam melakukan kehendak-Nya. Percayalah sepenuhnya Dia menopang kita dalam hidup kita. Oleh sebab itu, perlu setiap waktu, setiap hari, kita mengatakan dalam hati kita, Jesus, I trust in you. Jesus, engkaulah andalanku. Jesus, aku mengandalkan engkau. Aku percaya untuk melakukan kehendak Allah, aku hanya bisa melakukannya dengan kekuatan Allah dan bukan kekuatanku sendiri. Tuhan memberkati.